Tim bermain imbang 3-3 di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis 12 Desember tahun 2024 malam WIB. Timnas Indonesia sejatinya tampil dominan pada laga ini dengan mencatatkan 66% penguasaan bola. Skuad besutan Shin Tae-yang itu juga total melepaskan 24 tembakan dengan 9 diantaranya tepat sasaran. Di sisi lain, Laos hanya melepaskan 12 tembakan dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang dan berbuah gol. Laos unggul lebih dulu pada menit ke-9 melalui gol Fosemban Panyavong menerima umpan Bovachan Bonkong. Indonesia menyamakan kedudukan pada menit ke-12 lewat tendangan kaki kanan Kadet Arel di dalam kotak penalti. Semenit kemudian, Laos kembali unggul berkat gol Fatana Famosap setelah menerima umpan Bovachan. Tak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-18. Muhammad Ferrari mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan usai menerima umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ferrari mencetak gol keduanya pada menit ke-72 melalui sundulan usai menerima umpan sepak pojok Doni Tri Pamungkas. Pemain pengganti Peter Van Tevong memupus harapan Indonesia untuk meraih 3 poin lewat golnya pada menit ke-76. Tambahan 1 poin membuat Indonesia menyalip posisi Vietnam di puncak klasemen grup B dengan 4 poin. Skuad Garuda unggul 1 poin atas timnas Vietnam, namun memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Kegagalan tim Merah Putih meraih poin penuh di kandang mendapat sorotan dari beberapa media Vietnam. Salah satunya adalah Soha, yang menilai kurangnya kematangan dan pengalaman menjadi kelemahan Indonesia. Setelah sempat membuat Vietnam kesulitan, Laos tetap bermain apik saat bertandang ke Indonesia. Bahkan, tim ini sempat unggul 2 kali. Melihat perjuangan Indonesia yang susah payah mengalahkan Myanmar 1-0 pada laga pembuka ASEAN Cup 2024, para penggemar mereka tak kuasa menahan rasa khawatir. Skuad yang rata-rata usianya baru 20,3 tahun itu menunjukkan ketidakmatangan, minim pengalaman, dan kurangnya kekompakan dalam bermain. Kemudian saat menjamu Laos di kandang sendiri malam ini, para pemain Indonesia kembali tampil mengecewakan, tulis Soha. Sementara Dan Tri menilai hasil ini membuat Indonesia akan berada dalam tekanan saat bertandang ke markas Vietnam. Detau 247 menyoroti absennya Marcelino dalam laga tersebut. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu disebut-sebut sebagai sosok kunci di timnas Indonesia dalam turnamen kali ini. Karena itu, Detau 247 meyakini absennya Marcelino akan berpengaruh besar untuk timnas Indonesia. Media Vietnam itu menyebut, Shin Tae yang akan pusing karena hal ini. Absennya Marcelino Ferdinand di laga selanjutnya akan membuat pusing pelatih Shin Tae yang. Tim Indonesia akan kekurangan senjata untuk menghadapi tim Vietnam yang penuh determinasi dan kekuatan terkuat. Mengingat, skuad Garuda hanya membawa pemain dengan rataan usia 22 tahun, walau Marcelino juga berusia muda. Namun dia dianggap kenyang pengalaman bersama tim senior. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Viet Tri, Fuzhou, Vietnam, Minggu 15 Desember tahun 2024 malam WIB. Usai bermain imbang 3-3 dengan Laos, Indonesia hanya mampu meraih 4 poin dari 2 laga dan sementara memuncaki grup B ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Shin Tae yang itu dipastikan mendapat tekanan berat saat bertandang ke Stadion Viet Tri melawan Vietnam 15 Desember mendatang, tulis Dan Tri. Selepas pertandingan, pelatih Ha Hayat Jun bersyukur bisa melawan salah satu tim terbaik Asia Tenggara. Pertama-tama kami ingin menunjukkan rasa terima kasih karena bermain dengan tim yang kuat, salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, kata Ha Hayat Jun dalam konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Manahan, Kamis 12 Desember tahun 2024. Sebelum pertandingan, saya sempat berbicara dengan pelatih Indonesia Shin Tae yang skuadnya masih sangat muda. Di tim Laos, pemainnya juga masih sangat muda. Indonesia punya rencana yang bagus, strategi mereka sudah matang. Tetapi kami bisa mengimbangi, karena pemain kami sudah memberikan segalanya dan kami juga lebih beruntung, ujarnya. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menilai pertandingan ini sangat berat bagi pemain timnas Indonesia. Ini tadi adalah pertandingan yang cukup berat buat anak-anak. Kita tahu hasilnya tidak memuaskan buat kita semua,
kata Sumarji selepas pertandingan di Stadion Manahan, Solo. Sumarji mengaku hasil ini melenceng dari target timnas Indonesia. Tim asuhan Shinte yang sebenarnya ditargetkan menang lawan Laos sehingga memperbesar peluang lolos ke semifinal. Keinginan kami semua sebenarnya ingin 3 poin, tetapi kenyataannya sulit meraih 3 poin. Akan kita evaluasi, sekali lagi akan kita evaluasi, tutur Sumarji. Setelah ini, Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Viet Tri. Tak banyak waktu istirahat bagi Indonesia yang harus langsung bergegas terbang ke Vietnam. Sebaliknya Vietnam diuntungkan karena tidak bermain pada McD kedua. Ditambah lagi, Indonesia harus kehilangan Marcelino Ferdinand yang absen akibat kartu merah.